Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk selama-lamanya. Materi kerajinan bahan limbah keras. Secara umum, pengertian limbah dapat disimpulkan sebagai bahan sisa produksi yang sudah tidak mempunyai nilai guna sehingga tidak lagi dipakai. Limbah sering juga disebut sampah. Kerajinan bahan limbah keras adalah kerajinan yang dalam tahap pembuatannya menggunakan bahan limbah yang bersifat keras. Pengolahan limbah keras yang ada di masyarakat terlebih dahulu dilakukan melalui 1. Sanitasi. Metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. 2. Pembakaran. Sampah dibakar di dalam alat insinerator. Hasil pembakaran berupa gas dan residu pembakaran. 3. Penghancuran. Dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Dihancurkan dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. A. Prinsip kerajinan bahan limbah keras. Pengolahan limbah keras memiliki prinsip 3R. 1. Reduce. 2. Reuse. 3. Recycle. Mengelola sampah dengan sistem 3R dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, setiap hari, di mana saja, tanpa biaya. Yang dibutuhkan hanya sedikit waktu dan kepedulian kita. Berikut ini adalah kegiatan 3R yang dapat dilakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di kantor, atau di tempat-tempat umum lainnya. Yang pertama, 1. Reduce. Berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Gunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill. Misalnya sabun cair, sampo yang bisa diisi ulang. Maksimumkan penggunaan alat penyimpan data yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Misalnya HP, laptop. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Gunakan kedua sisi kertas untuk penulisan atau fotokopi di bagian depan atau bagian belakang. Hindari membeli dan memakai barang-barang yang kurang perlu. 2. Reuse. Berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Pilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, bawa tas bila berbelanja ke Alfa atau ke Indomaret. Penggunaan serbet dari kain daripada menggunakan tisu. Sekali pakai langsung buang. Kalau kain bisa berulang-ulang. Gunakan baterai yang dapat di-charge kembali. Gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya,
botol bekas minuman dicuci. Setelah dicuci, dikeringkan untuk digunakan kembali menjadi tempat penyimpanan minyak goreng dan lain sebagainya. Jual atau berikan sampah yang terpilih kepada pihak yang memerlukan. 3. Recycle. Berarti mengolah kembali daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat. Misalnya, gunakan bekas botol plastik atau kaleng air minuman atau apapun. Bisa digunakan sebagai pot tanaman atau tempat pensil atau barang-barang lainnya. B. Jenis dan karakteristik kerajinan limbah keras. 1. Limbah keras organik. 2. Limbah keras anorganik. 1. Limbah keras organik terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Berasal dari sumber daya alam daratan dan lautan. Contohnya, cangkang kerang laut, sisik ikan yang keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4. Contohnya, sapi, kerbau, kambing. Tempurung kelapa, potongan kayu, dan lain sebagainya. Hampir semua limbah keras organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan. Tetapi diperlukan peralatan yang kuat untuk membantu dalam pengerjaannya. Di sini lihat contoh limbah keras organik. A. Cangkang kerang. B. Tulang sapi atau tulang lainnya boleh yang berkaki 4. C. Tulang ikan. E. Sisik ikan. E. Tempurung kelapa. F. Potongan kayu-kayu. Di sini bisa diperhatikan hasil kerajinan limbah keras organik. Dua, limbah keras anorganik terdiri atas kandungan bahan yang kuat, tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, penghancuran. Contohnya, pelat-pelat dari logam, pecahan-pecahan keramik, pecahan-pecahan kaca, wadah atau botol plastik, kaleng. Meskipun begitu, tidak semua limbah keras dapat diolah kembali menjadi karya kerajinan karena keterbatasan alat dan teknologi. Contoh limbah keras anorganik. A. Potongan logam. B. Pecahan keramik. C. Botol atau kaca. D. Kaleng-kaleng bekas. E. Botol-botol terbuat dari plastik. Kita lihat hasil kerajinan limbah keras anorganik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.